Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauz Malika Taufik dari kelas 11 MIPA 1, absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah berjenis berjenis paper yang berjudul Pengaruh Bahasa Indonesia terhadap Struktur Penulisan Bahasa Inggris pada Siswa SMA N99 Jakarta. Studi kasus sintaksis. Karya tulis ilmiah ini disusun oleh Adi Prasetyo dari program studi sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Diponegoro. Uh, karya tulis ilmiah ini karya tulis ini diawali dengan abstrak. Isi abstraknya sebagai berikut. Menulis adalah salah satu dari 4 kemampuan bahasa yang membutuhkan kemampuan kognitif yang tinggi jika dibandingkan dengan lainnya. Karena masih terpengaruh dengan bahasa ibu, yakni bahasa Indonesia, kesalahan dalam mengekspresikan gagasan ke dalam sebuah tulisan seringkali terjadi. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian dari aspek sintaksis. Metode yang dilakukan adalah metode deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bahasa Indonesia dalam penulisan bahasa Inggris pada anak-anak siswa SMAN 99 Jakarta yang disebabkan oleh perbedaan struktur bahasa. Hasil penelitian ini adalah kesalahan terjadi pada urutan kata karena perbedaan sintaksis dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci: menulis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kognitif, sintaksis. Pendahuluan dari karya tulis ilmiah ini tersusun dari latar belakang, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Untuk latar belakangnya, isinya sebagai berikut. Bahasa mencakup 4 keterampilan: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Tingkat konsentrasi kognitif diperlukan lebih tinggi pada aspek menulis. Saat menulis, seseorang harus menyusun gagasannya dengan sistematik dan diksi yang tepat untuk diekspresikan ke dalam bentuk tulisan. Akan tetapi, menulis berbeda dengan menulis bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sebagaimana dinyatakan di atas adalah bahasa asing untuk siswa Indonesia. Salah satu alasannya adalah karakteristik bahasa Inggris itu sendiri. Misalnya, tenses, kata kerja reguler dan kata kerja tidak beraturan tidak ditemukan di Indonesia. Oleh karena itu, kebiasaan dalam menggunakan bahasa Indonesia pada saat menulis menimbulkan pengaruh terhadap penggunaan bahasa Inggris pada tulisan siswa. Kajian pustaka isinya sebagai berikut. Penulis ingin menjelaskan secara singkat karakteristik pola struktural bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang dapat diprediksi menjadi faktor penyebab pengaruh dalam penulisan kalimat pada siswa SMA N99 Jakarta. Dalam uraian ini, penulis menggambarkan klasifikasi kalimat berdasarkan jumlah dan jenis klausa dan kalimat. Ada 4 jenis kalimat, antara lain kalimat sederhana, kalimat majemuk, kalimat kompleks, dan kalimat kompleks majemuk. Metodologi di karya tulis ini dibagi menjadi 5, yang terdiri dari metode, instrumen, teknik pengumpulan populasi dan sampel,
Dan yang kelima, prosedur penelitian. 1.1 metode. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk memenuhi tujuan penelitian. Menurut Whitney 1960 160, metode deskriptif adalah langkah pencarian fakta dengan interpretasi yang kuat. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat apapun lukisan secara sistematis dengan logika dan premis yang kuat. 1.2 Instrumen. Penulis akan melakukan tes kepada para siswa SMAN 99 Jakarta untuk mendapatkan data. Tes menulis dilakukan untuk memberikan perkiraan sejauh mana pengetahuan siswa tentang menulis komposisi bahasa Inggris yang singkat. Soal yang dibuat telah disusun sedemikian rupa menurut Daniel Larson, orang bebas, dan Michael H. Long 1991 259, yaitu untuk mengetahui letak pengaruh bahasa ibu. 1.3 Teknik pengumpulan. Data penulis mengumpulkan data dengan teknik administrasi. Para siswa menulis bahasa Inggris singkat sebanyak 10-20 kalimat dengan tema antara lain 1. Aktivitas mereka sehari-hari. 2. Aktivitas mereka di hari libur. 3. Aktivitas mereka saat berbelanja di pasar. 1.4 Populasi dan sampel. Isinya, dalam penelitian ini, penulis mengambil siswa tahun kedua SMAN 99 Jakarta sebagai populasi. Terdapat 9 kelas dengan tiap-tiap kelas terdiri atas 40 murid. Penulis mengambil 5 siswa sebagai sampel penelitian ini. 1.5 Prosedur penelitian. Isinya sebagai berikut. Dalam penelitian ini, penulis menyusun prosedur penelitian sebagai berikut. 1. Mempelajari kurikulum, terutama kurikulum pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara garis besar. 2. Membangun instrumen pengumpulan data. 3. Mengumpulkan metode data. 4. Analisis data. 5. Menarik kesimpulan dan saran. Hasil. Dalam bagian hasil karya tulis ilmiah ini terdapat data hasil penelitian. Isinya sebagai berikut. Data yang telah didapatkan kemudian diproses melalui prosedur berikut. 1. Pertama, penulis memberikan kertas yang akan diisi oleh para siswa dengan tulisan berbahasa Inggris. Kemudian, isi tulisan akan dianalisis hingga ditemukan pola sintaksis yang mungkin menunjukkan pengaruh bahasa Indonesia. 2. Pada akhirnya, dalam tulisan tersebut dilihat dari kalimat sederhana yang digunakan, kalimat kompleks, kalimat majemuk kompleks, dan juga kesalahan lainnya. Selanjutnya, kalimat yang ditulis oleh siswa akan dikelompokkan berdasarkan pengaruh dari bahasa Indonesia. Setelah dikelompokkan, penulis memberikan penjelasan dan bagaimana seharusnya kalimat tersebut ditulis dalam bahasa Inggris secara baik dan benar. Pembahasan. Isi dari pembahasan dibagi menjadi 4, yaitu satu kalimat sederhana, 1.2 kalimat kompleks, 1.3 kalimat majemuk, 1.4 kalimat majemuk kompleks.
dalam 1.1 kalimat sederhana. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan kalimat sederhana, hasilnya sebagai berikut. 1. Times vacation. I went to Kota Tua with my friends together. 2. Before times holiday, I watch my guys go to Perpusat UI. 3. At Perpusat UI, I and my guys looking a fiction book about psychology and medicine. 4. There, I sat with my guys and felt so really happy. 5. Besides many books, I saw many rooms, many facilities, and many technologies. 1.2 kalimat kompleks. Isinya sebagai berikut. Hasil dari kalimat kompleks yang terdapat pengaruh bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. We were going to Perpusat UI because I get task from my teacher biology. 2. I wasn't enough happy because one my friends cannot join. 1.3 kalimat majemuk. Isinya terdapat tata kalimat majemuk sebagai berikut. 1. Perpusat UI is so wide and become place school for millennials. 2. In there, Perpusat UI provides so many books and other facilities like store, clothes, and sports store. 1.4 kalimat majemuk kompleks. Isinya data dari jenis kalimat ini sebagai berikut. 1. There I was very happy finding place that make feel peace and fun with my guys that match with millennial style. Dalam hal ini, penulis menemukan bahwa siswa telah membuat kesalahan dalam mengatur urutan kata benda dan kata sifat, kata kerja dan kata kerja atau penempatan kata kerja. Kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan dan saran berisi seluruh simpulan dari hasil penelitian yang telah disampaikan. Dari data yang analisis dan kajian pustaka yang telah diperoleh, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Antara lain, 1. Pengaruh bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama siswa tahun kedua SNM 99 Jakarta telah diperhatikan untuk muncul dalam bahasa tertulis mereka, dari mulai kalimat sederhana hingga kalimat majemuk kompleks. 2. Tingkat pengaruh bahasa Indonesia yang sebagai bahasa ibu menjadi fokus penelitian ini. Tingkatan sintaksis. Kesalahan terjadi pada urutan kata karena perbedaan sintaksis bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, serta beberapa kesalahan terjadi karena kurangnya pengetahuan para siswa akan kosakata dan makna kata. Daftar pustaka. Pada daftar pustaka berisi referensi yang digunakan oleh penyusun atau penulis. Artikel karya tulis ilmiah kontributor Adi Prasetyo, Eshum, alumni sastra Indonesia FIB UI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.